Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dimas Lugi Hardianto, asisten dari Praktikum Elektronika Analog Dasar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu meskipun hanya melalui video visual materi dan audio. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik pada kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua yang saat ini sehat walafiat, semoga selalu diberi kemampuan untuk bisa menjaga kesehatannya dalam kondisi dan situasi apapun. Dan apabila ada salah satu dari kita yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, sakit dan lain sebagainya, semoga Allah selalu memberi jalan yang terbaik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mekanisme tugas besar Praktikum Elektronika Analog Dasar 2020 tahun pelajaran 2019-2020. Jadi untuk tugas besar kita akan membuat sebuah rangkaian dasar amplifier audio. Jadi kalau dalam kehidupan nyata kita dapat mengetahui bahwa amplifier audio itu perangkatnya seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian terintegrasi yang digunakan untuk menguatkan sebuah suara ya, input suara ya. Nah, nanti input suara itu diubah menjadi tegangan, dikuatkan lagi, dikeluarkan lagi sebagai audio. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, nanti kita rangkaian dasarnya itu seperti apa. Jadi saya bilang rangkaian yang akan kita gunakan ini adalah rangkaian yang sangat dasar sekali, karena memang yang pertama itu komponen yang kita gunakan adalah komponen kecil. Lalu untuk rangkaian yang akan kita simulasikan nanti itu digunakan untuk low amplifier, jadi yang hanya kelas-kelas bawah seperti itu. Jadi penguat itu juga ada kelas-kelasnya, jadi kelas yang terbaik, sedang, dan rendah. Jadi juga kita menimbang dalam segi kualitas, kuantitas, dan ekonominya juga. Jadi seperti itu. Nah, ini barangkali ada yang tahu ya bentuk perangkat dalam kehidupan sehari-hari untuk amplifier suara. Nanti kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara menganalisa grafik suara pada sebuah inputan suara. Jadi nanti seperti ini ya. Ada audio generator digunakan untuk membangkitkan audionya, kemudian diamati oleh sebuah probe. Probe ini nantinya akan kita amati menggunakan grafik ini. Nanti grafiknya akan tampil di sini. Kemudian secara real time kita akan gunakan osiloskop untuk melihat gelombangnya. Jadi perbedaannya apa antara grafik ini, audio grafik analisis dengan osiloskop? Nah, kalau audio grafik analisis ini itu grafik yang ditampilkan pada audio itu sudah dapat kita analisa terlebih dahulu, berapa tegangannya, kemudian detiknya keberapa. Jadi tidak perlu audionya yang kita keluarkan. Nah, kalau untuk osiloskop dia itu pengamatan secara real time, jadi waktu langsung ya. Jadi secara langsung audio dan gelombangnya juga keluar secara bersamaan. Jadi seperti itu. Baik, langsung saja ke percobaan penganalisaan. Gimana caranya menganalisa? Yang pertama, ini saya hapus dulu komponennya. Kita cari device-nya. Kita cari speaker. Nah, usahakan pilih speaker yang aktif ya. Loudspeaker model yang aktif. Kita klik 2 kali, kita klik OK. Kita pasang di sini. Kemudian kita beri nama saja speaker audio. Setelah itu
kita berikan inputnya. Jadi kita klik generator mode, kita ke audio, kita berikan inputan audionya. Nah, di sini speaker audionya ya. Kemudian untuk mengamati grafik analisa tadi yang sudah saya jelaskan, kita klik di sini di voltage probe mode, kita klik audio. Jadi kita amati di sini. Oh maaf, ini masih generator ya. Jadi yang ini ya, voltage probe mode, kita klik audio. Masih tetap milih itu. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi ini speaker audionya. Jadi nanti pengamatan yang akan kita lakukan, grafiknya bisa kita analisa di sini di speaker audio ini. Kita geser lebih dahulu. Jadi milihnya di voltage ini ya, di voltage probe mode. Kemudian kita gunakan osiloskop untuk pengamatan secara real time-nya. Kita gunakan satu probe saja di channel A. Tidak lupa kita berikan groundingnya, artinya ini adalah rangkaian tertutup seperti itu. Setelah itu kita konfigurasi dulu. Jadi untuk speaker audio kita beri namakan input audio. Kemudian seperti layaknya mikrofon, kita membutuhkan input suara. Nah, di sini kita menggunakan input suara musik dengan format WAV. Jadi ini teman-teman bisa cari secara daring. File WAV-nya itu pengen lagu apa terserah, paling tidak ada 10 detik yang akan kita gunakan nanti. Nah, file WAV-nya ini kebetulan saya sudah punya musik banknya. Di sini ada 4 di sini ya. Saya coba pilih ya, ini soundtrack Full House. Jadi kalau teman-teman tahu serial drama Korea itu tahu itu adalah salah satu serial drama. Nah, itu tadi ya input audionya. Kemudian untuk speaker generator ini kita beri nama output saja supaya tidak membingungkan. Audio, output audio, oke. Ini tadi keklik. Nah, baik, sudah rangkaian sederhananya sudah. Jadi untuk pengamatan grafik audionya, kemudian kita klik grafik mode. Nah, kita pilih audio. Kemudian kita blok di sini. Nah, nanti akan keluar grafiknya. Nah, jadi ini adalah audio analisis. Nah, yang mau kita analisis adalah yang ada pada probe output audio. Jadi ini yang akan kita analisis. Jadi di sini kita klik kanan, kita add traces. Nah, di sini ada pemilihan. Kita memilih dari probe tadi itu ingin milih yang mana. Ini kita gunakan probe 1 saja. Kalau kita gunakan yang lain itu artinya kita menjadikan satu grafik-grafik yang akan kita amati. Nah, kebetulan kita hanya mengamati satu saja, yaitu gunakanlah probe P1 ini. Nah, kita amati output audio. Kita klik OK. Artinya apa? Artinya output audio di sini akan kita amati dan grafiknya akan keluar di sini. Nah, ini udah terpilih output audio ya. Nah, oke. Jika sudah, kita konfigurasikan dulu grafiknya. Kita klik kanan, edit graph. Baik, di sini ada start time, kemudian stop time. Nah, untuk start time itu kita ingin memulai file wave-nya tadi itu di detik keberapa. Jadi seperti itu. Apabila kita
ingin memulai di detik ke 0, maka musik yang ditampilkan ya dari awal. Jadi seperti itu. Nah, untuk stop time-nya ingin berhenti di detik keberapa, kita coba lihat dulu. Tadi file wave yang soundtrack lagu ini itu panjangnya 41 detik. Nah, kebetulan sudah panjang sekali, saya gunakan sampai 8 detik saja. Jadi waktunya 8 detik ya, dari 0 sampai 8 detik. Kemudian untuk play mode di sini kita boleh pilih default saja, mono ya. Jadi untuk play mode ini ada mono, ada juga stereo. Nah, itu nanti bisa dipelajari, teman-teman bisa cari literasi secara daring atau yang lainnya, apa artinya mono dan stereo pada audio. Jadi seperti itu. Kemudian ada loop time. Loop time itu artinya perulangan lagunya berapa kali. Nah, kalau di sini kan kita menggunakan 8 detik kan, delta T-nya. Jadi waktu yang kita gunakan 8 detik. Maka waktu yang berulang adalah 2 kali 8 detik. Jadi seperti itu. Karena kita hanya menganalisa lagu dari detik ke 0 sampai 8, ya kita ulangnya 1 saja. Kemudian untuk beat dan rate ini kita gunakan default saja, beatnya 16, kemudian rate-nya 22.050. Jika sudah, klik OK. Resimulate jangan dulu, artinya ini diminta untuk mensimulasikan. Jangan dulu, saya jelaskan dulu. Jadi untuk rangkaian ini rangkaian dasar untuk pengamatan kita. Ini ada input audio yang sudah kita supply dengan musik wave tadi. Kemudian ada 2 prop untuk mengamati input audio ini. Prop yang pertama itu adalah analisa grafik audionya. Jadi ini nanti grafiknya sudah akan keluar ketika kita simulasikan secara langsung keseluruhan. Kemudian untuk osiloskopnya ini kita gunakan osiloskop untuk pengamatan secara real time. Jadi nanti suara dan gelombangnya akan keluar secara bersamaan. Jadi seperti itu. Untuk kedua prop ini nanti keluarannya juga sama seperti yang akan kita keluarkan di audio. Jadi artinya kita mengambil sampel, oh suara keluarannya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah sudah, konfigurasi sudah, rangkaian sudah, kita akan simulasikan. Caranya klik kanan, kemudian simulate grab, atau teman-teman bisa pakai shortcut, yaitu space pada keyboard, spasi ya, seperti itu. Baik, kita akan coba simulasikan dengan klik simulate grab. Kita tunggu prospice. Nah, baik, itu tadi adalah hasil pengamatan audio kita. Jadi ini untuk audio grafik kita bisa lihat di sini ada grafik voltage-nya atau tegangannya, dan ini adalah grafik untuk waktunya dalam satuan second. Kalau ini dalam satuan volt. Jadi dia ada 500 mV, 1 volt, dan seterusnya. Nanti akan berbeda-beda, tiap lagu akan berbeda-beda karena memang menurut gelombang yang dihasilkan file wave itu seperti apa. Jadi beda-beda. Jadi ini kebetulan kita pengamatannya sampai 8 detik. Jadi bisa kita lihat dari detik ke 0 gelombangnya seperti ini, grafiknya seperti ini sampai ke 8. Nah, seperti ini pengamatan dasar kita untuk mengamati sebuah audio. Jadi seperti itu. Kalau untuk
osiloskop secara real time. Kita akan coba. Kita play di sini ya. Jadi ini untuk play rangkaian. Kalau untuk mensimulasikan audio grab, kita klik simulate grab. Jadi seperti itu. Kita coba play. Nah, untuk lagunya tadi tidak berhenti pada detik ke-8 karena itu adalah konfigurasi dari audio grafik ini, bukan pada osiloskop. Maka untuk play dan stopnya itu kita gunakan play dan stop yang ada di konsol yang ada di pojok kiri bawah ini. Jadi ini adalah terhadap rangkaian ya. Jadi bisa kita lihat tadi grafik yang tampil secara real time itu seperti apa. Nah, jadi itu pengamatan dasarnya. Baik, kita akan coba untuk pengamatan secara rangkaian ya, rangkaian yang akan kita buat. Jadi ini rangkaian dasar untuk latihan kita tadi. Kemudian ini adalah rangkaian yang akan kita coba. Jadi ini adalah rangkaian untuk penguat suara secara dasar. Jadi dasarnya itu seperti ini. Saya bilang tadi itu adalah low amplifier. Jadi ini adalah amplifier yang kelas bawah. Nah, jadi inputnya ada di sini. Untuk input kita amati dengan menggunakan satu audio analisis seperti tadi ya. Jadi addressesnya kita pilih input. Untuk outputnya ada di sini. Ini adalah output dan speakernya ini. Nah, kita amati menggunakan grafik tersendiri. Jadi nanti grafiknya ada dua, grafik untuk input, grafik untuk output ya, tanpa menggunakan osiloskop ya. Kita tidak mengamati secara real time tapi hanya mengamati secara grafik analisis saja. Jadi seperti itu. Nah, komponen utama yang digunakan untuk penguatan suara ini adalah IC. IC yang akan kita gunakan itu adalah IC LM386. Nah, jadi kalau teman-teman tahu IC-nya itu akan seperti ini. Wah, maaf, keluar. Kita cari di ini adalah datasheet dari IC yang akan kita gunakan nanti. Gambar hardware-nya itu juga terlampir pada datasheet. Jadi teman-teman bisa googling secara online datasheet dari LM386. Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi, kita akan gunakan amplifier low voltage audio power amplifier. Jadi ini digunakan untuk input-input yang rendah saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk pin out-nya, pin out IC-nya, IC LM386. Ini bisa dibaca sendiri karakteristiknya. Jadi datasheet itu fungsinya untuk menganalisa dan mengamati karakteristik dari komponen yang akan kita gunakan. Jadi semua komponen yang sudah dikeluarkan pabrik, ini pabriknya Nasional Semikonduktor. Nah, itu pasti mengeluarkan datasheet agar pengguna itu mengerti prinsip kerjanya itu bagaimana, digunakan dengan tegangan kerja berapa dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karakteristiknya juga diinputkan di sini.
Kemudian untuk rangkaian-rangkaian dasar yang digunakan audio itu seperti apa juga dilampirkan di sini. Jadi itu fungsi utama datasheet. Nah, untuk tampilan fisik secara nyata hardware itu seperti ini. Ini adalah tampilan hardware dari IC LM386. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ada 8 terminal, yang masing-masing terminal bisa dilihat kegunaannya dari sini. Ini untuk apa saja, dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, jadi seperti ini, sampai dimensinya pun juga dijelaskan pada datasheet. Baik, seperti itu. Nah, kalau dalam rangkaian, nah nanti akan seperti ini bentukannya. Jadi penguat itu pasti lambangnya segitiga seperti ini, meskipun dia IC ya. Jadi lambangnya akan seperti ini, bukan kotak kalau pada skematik ya, skematik gambar. Baik, jadi itu langsung saja ke rangkaian. Rangkaiannya bisa dibuat sendiri, ini rangkaiannya, jangan sampai salah. Jadi ada VCC dan ground, ini untuk supply dayanya. Kemudian ini untuk input suaranya. Kemudian nanti output kita amati di sini. Kemudian untuk komponen semuanya besarannya sudah saya cantumkan di sini ya. Hanya saja ada resistor. Ini resistor yang 10R. R itu perkaliannya berapa, nanti bisa dilihat sendiri. Kita tidak menggunakan resistor yang biasa seperti ini. Nah, ini tidak. Langsung saja teman-teman cari namanya minres 10R. Minres 10R. Nah, nanti langsung besarannya sebesar 10R ohm. Nah, nanti bisa dicari sendiri. Ini kita gunakan 10R ya. 10R juga pakai minres 10R. Kemudian resistor adjustable atau potensiometer atau resistor variabel, itu kita gunakan pot Hg, pot strip Hg, seperti itu. Lainnya masih sama. Ini bisa dicari sendiri ya. Kita nggak menggunakan baterai, kita pakai speaker, resistor, pot Hg, sama IC, sama kapasitor. Nah, situ aja. Oke, kita coba untuk input audionya. Kita inputkan di sini. Kemudian untuk pengamatannya kita menggunakan pengamatan audio. Nah, nanti kita letakkan di sini ya pengamatan audionya. Nah, ini gambaran dasar dari rangkaiannya ya. Jadi kita gunakan aja rangkaian saya yang sudah jadi supaya kita langsung pengamatan, karena tadi teman-teman sudah mengetahui dasarannya. Baik. Nah, ini adalah yang sudah jadi. Tinggal tambahkan saja tadi inputnya sama output probnya. Kemudian ditambahkan audio analisis untuk input dan output. Nah, nanti bisa kita amati. Jangan lupa dikonfigurasi terlebih dahulu. Addressesnya jangan lupa. Untuk yang pertama kita pilih input ya. Jangan lupa. Nanti di sini akan keluar input, kemudian ini addressesnya output. Nah, kita akan menganalisa grafik yang ditampilkan antara input dan outputnya. Nah, di sini kita akan pilih
musik banknya itu saya coba pilih lagunya dari Andra and the Backbone, Musnah. Kita open, kita klik OK. Jadi bisa kita lihat di sini inputnya tadi sudah saya inputkan audio wave-nya sebuah musik ya, musik dari Andra tadi. Nah, kita akan mensimulasikan untuk input audionya. Ini sudah jadi ya, jadi sudah benar rangkaiannya. Untuk besarannya jangan sampai salah ya teman-teman. Kita tutup saja. Jadi kita uji coba untuk rangkaian input audio analisis ini. Jadi ini adalah hasil tampilan yang akan keluar di sini. Kita amati yang input saja. Nah, kita simulasikan dengan cara simulate grab. Oke, kita tunggu. Biasanya ini cukup lama. Jadi kalau untuk audio ini kita tunggu prospice di sini. Kelihatan ya. Nah, jadi ada prospice di sini. Ini proyeknya. Jadi ini dia menganalisa gelombangnya terlebih dahulu. Gelombang ini dianalisa dulu. Jadi cukup lama karena file yang saya input tadi itu durasinya 38 detik. Nah, karena rangkaiannya cukup rumit, maka dia butuh waktu untuk menganalisa. Jadi di sini prospice-nya. Nah, teman-teman nanti untuk waktunya, konfigurasi analisa ininya digunakan 5 detik saja ya. 5 detik. Semua 5 detik, input dan output 5 detik. Nah, kita akan tunggu prospice-nya selesai. Ya, sampai 100%. Nah, jadi tadi sudah keluar grafik yang teranalisa adalah grafiknya seperti ini. Jangan lupa untuk grafiknya itu seperti ini ya. Delta T-nya 5. Jadi 0 sampai 5 detik. Kemudian loop time-nya 1. Jadi seperti itu. Jadi jika sudah, tadi kan sudah disimulasikan, maka grafik yang akan muncul seperti ini. Nah, kita amati. Ternyata besaran maksimalnya dia sampai 1 volt dan minus 1. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri pengamatan grafik audio secara online atau daring. Nah, gimana cari literasi mengenai cara menganalisa grafik audionya. Jadi untuk waktunya antara 0 detik sampai 5 detik. Jangan lupa settingnya itu, karena kalau terlalu panjang maka prospice-nya tadi akan lama sekali. Kemudian kita akan mengamati gelombang output. Apakah ini sudah 5 detik? Ya, 5 detik dan looping time-nya 1. Oke, kita simulasikan dengan cara klik kanan, simulate grab. Oke, kita tunggu prospice-nya ini sampai 100%. Nanti kita lihat tampilan yang akan keluar. Dan kita bandingkan dengan input. Karena kan ini ada input audio dan output. Nah, output ini adalah keluaran yang telah dikuatkan dari rangkaian penguat suara ini. Nah, nanti di setting aja dulu untuk resistor adjustable-nya 50% dan C input ini
0,5 nanofarad. Jadi seperti itu untuk percobaan saja. Nanti untuk nanti ada laporannya. Nanti laporannya yang diubah-ubah itu adalah resistor adjustable sama kapasitor input, besarannya berapa. Nah nanti kita coba, kita tunggu dulu sampai 100%, kemudian kita lihat hasil outputnya. Ini sama ya, detiknya 5 detik semua. Baik, sudah kita keluarkan suaranya. Nah, kita amati penguatannya. Apakah menguatkan atau tidak? Kita bisa lihat dari grafik input dan output. Kita lihat grafik inputnya pada 0,5 detik atau 500 milisecond. Jadi bisa kita lihat bahwa tegangannya itu 500 milivolt. Sedangkan kalau di sini 0,5 detiknya itu sudah melebihi 1 volt. Maka rangkaian di atas ini sudah menguatkan input. Jadi seperti itu. Bisa kita amati lagi sampai akhir detik kelima setiap gelombangnya. Bisa kita amati. Sebetulnya penguatannya itu harusnya rata. Jadi rata, andai kata di sini puncaknya seperti ini kemudian turun, ini juga sama, seharusnya puncak di sini turun tapi besarannya berbeda, lebih besar seperti itu, tidak sama dengan besaran 1 volt di sini. Nah, ini lebih besar lagi 2 volt dan lain sebagainya. Mengapa demikian menjadi rata seperti ini? Nah, teman-teman perlu mengetahui adanya noise atau gangguan pada suara. Jadi nanti dipelajari apa itu noise. Nah, nanti yang muncul akan seperti ini. Noise itu akan mengganggu keluaran suara. Kebetulan ini adalah rangkaian yang sangat dasar sekali tanpa adanya peredam noise. Jadi keluaran yang dihasilkan akan benar menguatkan, tapi akan juga ada noise-nya. Jadi tidak ada noise reducer di sini. Jadi seperti itu, nanti dipelajari noise itu apa. Nah, untuk ini cukup sekian. Jadi ini adalah tugas besar teman-teman sekalian. Jadi nanti yang diubah antara resistor adjustable sama C input. Gimana pengubahannya? Saya jelaskan pada format laporan. Format laporan. Baik, ini adalah format laporan tugas besar praktikum elektronika analog dasar. Covernya seperti ini. Ditulis asisten akademiknya siapa dengan huruf kapital semua ya, untuk cover semua kapital. Jadi cukup nama lengkap tanpa name untuk asisten akademiknya. Kemudian disusun oleh siapa, nama teman-teman siapa. Kemudian masuk ke format laporannya. Jadi yang pertama, silakan dituliskan tujuan. Tujuannya dituliskan secara naratif. Kami mohon untuk teman-teman menjelaskan secara jelas dan padat dan mudah dipahami. Jadi ini secara naratif ya. Kemudian untuk alat dan bahan silakan ditulis semua komponen dan perangkat yang digunakan pada rangkaian ini keseluruhan, entah itu resistor, kapasitor, IC dan lain sebagainya pada alat dan bahan. Jadi seperti itu. Kemudian dasar teori, silakan cari dasar teori tentang penguat suara. Yang pertama itu, kemudian IC LM386. Nah,
Semuanya meliputi prinsip kerja dan mekanisme penguatannya. Jelaskan secara jelas semuanya ya. Nah, untuk penguat suara, referensi bisa diambil dari artikel, buku, jurnal, e-jurnal, dan literasi ilmiah yang lain. Bisa intinya yang valid ya datanya. Jangan sampai yang hanya sekedar artikel opini publik itu dijadikan dasar teori. Jangan ya. Kemudian untuk IC LM386, nah teman-teman ini bisa melakukan literasi terlebih dahulu pada datasheet IC, kemudian bisa teman-teman jelaskan di dasar teori ini. Jadi setelah memahami datasheet, nah nanti teman-teman bisa menjelaskan di dasar teori. Jadi seperti itu. Ini juga dasar teori. Saya mohon dijelaskan secara padat dan jelas. Dasar dari percobaan kita itu apa. Kemudian untuk poin D yang hasil pengamatan. Untuk poin D1 ada gambar. Silakan rangkaian gambar penguat suara itu di screenshot, diletakkan di sini dan diberi nama dan NIM dan kelas. Jangan lupa. Nanti bisa seperti ini ya, ditaruh di bawah seperti ini atau di mana terserah. Yang penting pada screenshotan itu ada nama, NIM, dan kelas. Kemudian ini terminal kaki IC bisa seperti ini ya, seperti di datasheet. Jadi terminal kaki IC itu seperti ini. Ada gambar, ada pin nomor 1 itu apa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian gambar hardware IC tadi sudah saya singgung ya di datasheetnya. Gambar IC-nya itu seperti apa. Nah seperti ini. Kalau ada series yang ada model yang lain silakan dicantumkan. Pokoknya series dari IC-nya itu adalah LM386. Kemudian, nah ini percobaan yang akan dilakukan. Yang pertama, di percobaan pertama terbagi menjadi 2, yaitu yang low dan yang high. Bedanya apa? Untuk yang low itu resistor adjustable-nya itu 50%. Kalau yang high itu 100%. Semua seperti itu. Jadi resistor adjustable itu yang ada di sini. Nah, ini silakan diubah. Tadi ada yang low 50%, yang high 100%. Kemudian untuk C input, nah ini menggunakan NIM ya. Jadi jangan lupa satuannya nanofarad. Jadi ini 0, digit NIM akhir ditambah 1. Misalkan saya menggunakan 2 digit NIM akhir, maka di sini adalah 0,3 nanofarad. Demikian. Jadi ini untuk yang low ada 2, yang input sama output. Jadi nanti setelah ini yang low diubah besaran kapasitor dan resistornya, maka nanti di screenshot, disimulasikan dulu, diklik, kemudian di screenshot, simulasikan dulu seperti ini, kemudian di screenshot seperti itu. Nah, jika sudah, pindah ke yang high. Yang high itu yang beda adalah resistor adjustable-nya atau potensiometernya, yaitu besarannya 100%. Jadi ini digunakan yang maksimal 10K. Kalau tadi yang 50% yang digunakan itu adalah 5K atau 5000 ohm. Nah, seperti itu. Itu yang high. Kemudian untuk yang percobaan 2, perbedaannya ini juga sama, ada low dan high. Beda low dan high-nya sama, masih di resistor adjustable. Bedanya ini ada besaran kapasitor yang berbeda, 5, digit
NIM akhir ditambah 1 nanofarad. Jadi untuk yang percobaan kedua bedanya di ini kapasitornya ya, kapasitor. Jadi 5, itu tadi kalau yang pertama 0, yang untuk input ini itu 5, kemudian untuk percobaan 3 juga sama, perbedaan juga di kapasitor, besaran kapasitornya. Nah, jadi ini juga ada low dan high. Jadi jangan lupa disimulasikan terlebih dahulu sebelum di screenshot. Simulate graph, kemudian di screenshot. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 percobaan ya untuk percobaan ini grafik suara. Jadi nanti gambarnya ada paling tidak ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, untuk poin selanjutnya ada poin analisa, poin E. Yang pertama E1 yaitu rangkaian penguat suara. Jadi bisa teman-teman jelaskan semua komponen yang ada di rangkaian penguat suara ini fungsinya untuk apa? Nah, itu mengacu pada apa? Mengacu pada IC yang kita gunakan. Jadi kan tadi ada datasheet yang kita gunakan. Berdasarkan pinnya. Nah, untuk pin 1 itu untuk apa? Di sini tulisannya gain, maka ini adalah pin untuk penguatan. Kemudian pin 8 juga gain. Nah, kita di sini kita timbang mengacu pada pin-pin ini, nomor-nomor ini dari pin 1 sampai 8. Nah, itu fungsinya apa? Kemudian fungsi komponen di sini juga fungsinya apa? Nanti teman-teman pelajari sendiri dan dianalisa sendiri. Kemudian perubahan resistor ini juga fungsinya apa? Kapasitor. Demikian. Jadi cukup paham ya. Jadi jelaskan fungsi seluruh komponen satu persatu pada rangkaian tersebut berdasarkan datasheet IC dan percobaan yang telah dilakukan. Semua mengacu pada kaki terminal IC dan output yang ditunjukkan spektrum grafik suara pada simulasi. Analisa tiap perbedaan besaran komponen antara C input dan resistor adjustable terhadap keluaran spektrum grafik. Nah, nanti juga dianalisa perbedaannya itu apa. Jadi kan tadi ada high, low dan lain sebagainya. Perbedaannya itu apa? Oke, ini saya mohon dijelaskan secara padat dan jelas karena nanti ini adalah salah satu pemahaman teman-teman mengenai rangkaian penguat suara ini. Kemudian untuk poin E2 itu adalah analisa terhadap terminal kaki IC. Jadi teman-teman jelaskan di sini setiap masing-masing pin itu fungsinya apa? Pin gain, input main, input plus, ground dan lain sebagainya itu fungsinya apa? Dijelaskan satu persatu itu fungsinya apa. Kemudian untuk yang poin E3 mohon dijelaskan prinsip kerja IC LM386 terhadap penguatan suara. Jadi kontribusi IC itu di situ apa? Berdasarkan simulasi yang sudah teman-teman lakukan. Nah, penguatan mekanisme dan prinsip kerjanya itu seperti apa? Dijelaskan semua di sini di poin E, dijelaskan secara naratif. Jadi ditulis seperti ini. Dijelaskan secara jelas, padat dan mudah dipahami. Kemudian untuk poin F, kesimpulan. Jadi teman-teman simpulkan semua percobaan dari mulai rangkaian, konfigurasi, karakteristik dan prinsip kerja IC, mekanisme penguatannya dan output penguatan yang dihasilkan pada simulasi.
Saya mohon juga ini dijelaskan secara jelas, padat, dan mudah dipahami. Baik, seperti itu. Kemudian catatan untuk laporan ini. Laporan dikerjakan dengan diketik dengan format file nantinya jika sudah jadi dengan format PDF. Nah, ini ukuran kertasnya A4, margin 4333, kiri 4, yang lainnya 3, dalam satuan cm semua, menggunakan rata kanan kiri atau justify. Kemudian ukuran fontnya 12, warna font hitam, ukuran spasi 1,5. Nah, pengumpulan laporan ini, laporan tugas besar itu ada di Schoology dengan direktori pengumpulan itu di tugas besar atau Bigtext ini. Kemudian di folder unggah, nanti silakan dikumpulkan sesuai kelas masing-masing. Kodenya ini ya, kode Schoology-nya. Nah, untuk format nama file itu adalah kelas name nama. Kemudian tugas besar EAD 2020. Semua huruf kapital besar. Tidak menggunakan spasi tapi menggunakan strip bawah. Jadi seperti itu ya. Jadi tugasnya ini saya jelaskan lebih perinci lagi. Tugas besar praktikum elektronika analog dasar 2020. Yang pertama, buatlah video presentasi penguat suara atau audio amplifier. Ini saya jelaskan lagi, durasinya minimal 7 menit. Nah, minimal 7 menit. Silakan dijelaskan. Itu harus meliputi yang pertama landasan teori, kedua mekanisme kerja rangkaian, kemudian perbandingan input dan output, kemudian analisa grafik. Jadi untuk landasan teori, teman-teman bisa menggunakan presentasi PowerPoint ya, PPT atau gambar yang bisa dijelaskan dan lain-lain ya. Jadi apapun itu landasan teori sebagai acuan penguat suara itu apa? Jadi seperti itu. Nah, untuk ketiga ini teman-teman menjelaskan menggunakan Proteus atau ISIS. Nah, jadi seperti ini. Baik, ini adalah tugasnya, tugas secara jelasnya seperti ini. Kemudian yang kedua ya buat laporan penguat suara itu tadi yang sudah saya jelaskan format laporannya. Kemudian video diupload di YouTube. Jadi nanti teman-teman hanya menyerahkan linknya pada Schoology dan kesimpulan pada format laporan. Jadi nanti silakan sertakan link YouTube teman-teman pada kesimpulan. Jadi linknya silakan jangan sampai salah. Nanti asisten akan kesusahan untuk menilai jika link yang teman-teman berikan salah dan tidak terinput datanya. Nanti karena nilai yang akan diambil itu adalah dari video presentasi teman-teman dan laporan yang teman-teman buat. Nah, jadi ada dua untuk tugas besar ini. Jadi diupload di YouTube. Nanti linknya silakan diupload disematkan pada laporan dan Schoology. Jadi kalau laporan di kesimpulan
Kalau di Schoology nanti ada submissionnya sendiri. Ada submission untuk pengumpulan link. Baik, cukup itu saja. Jadi ini sudah cukup jelas untuk pengumpulan laporan dan link video presentasi paling akhir hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya semua untuk mekanisme percobaan dan format laporannya. Nah, kemudian untuk konfigurasinya sudah saya sematkan di sini. Barangkali teman-teman kurang mengerti bagaimana besaran komponennya dan lain sebagainya, rangkaiannya seperti apa, saya sudah sematkan di sini. Ini juga konfigurasi inputnya bagaimana, outputnya, kemudian konfigurasi untuk input dan output audio analisis. Jangan lupa waktunya hanya 5 detik dan loop time-nya 1. Yang perlu kita ubah hanya itu saja. Nah, baik. Saya rasa sudah cukup jelas ya percobaan praktikum di tugas besar yang sudah saya jelaskan secara jelas dan padat. Saya kira teman-teman bisa untuk segera langsung membuatnya, karena ini adalah penugasan yang paling akhir dari praktikum. Jadi cukup sekian untuk penjelasan tugas besar praktikum elektronika analog dasar di tahun ajaran 2019-2020. Saya Dimas Lugia Hardianto selaku koordinator praktikum elektronika analog dasar mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila saya dalam mengordinasi kemudian menjelaskan materi dan lain sebagainya ada hal-hal yang salah sehingga perlu perbaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.